Kita lanjut bahas PTT Kasarapi episode 804. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sekarang di Yuanxi, pemimpin yang sebenarnya dari ras jahat asing telah muncul di dalam dunia api milik Tian Yuanxi dan kemudian menatapnya dengan cara yang cukup meremehkan. Raut wajah Tian Yuanxi yang sudah pucat, dia pun gemetaran tidak terkendali. Ada sensasi ketakutan muncul di dalam hatinya ketika dirinya menyaksikan sosok seorang wanita yang berdiri di pundak dari makhluk raksasa dewa sejati. Wanita inilah yang merupakan pemimpin ras jahat asing yang sebenarnya. Dia orang terkuat yang telah menguasai wilayah kekuasaan ras jahat asing. Dan selama Perang Dunia Pertama, Tian Yuanxi tidak memiliki kekuatan yang bisa bersaing dengan Di Yuanxi. Jika bukan karena perlindungan orang-orang klan Zhao dan juga kekuatan besar yang lainnya, mungkin dunia 1000 besar sudah dikuasai sejak lama oleh Di Yuanxi ini. Setelah kurun waktu yang tidak terhitung jumlahnya, kali ini keduanya bertemu kembali. Seolah-olah ini adalah pertemuan musuh lama. Di Yuanxi kemudian berkata, bakat dan juga kekuatan Xiao Yuntian memang termasuk yang terkuat di dalam dunia ini. Bahkan aku tidak mampu menangkis serangannya. Tapi jika aku tidak melakukan hal ini, bagaimana mungkin kau bisa mau mengambil sebuah resiko? Aura yang cukup mengerikan dipancarkan dari dalam tubuh Di Yuanxi ini, dan kemudian hal seperti itu telah membuat api suci yang berwarna merah keemasan milik Tian Yuanxi menjadi redup. Bahkan energi yang terpancar dari dalam tubuh Di Yuanxi itu jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan api emas merah yang mengandung kekuatan keilahian milik Tian Yuanxi. Tian Yuanxi pun segera berdiri dan kemudian perlahan wajahnya yang penuh ketakutan kini menjadi lebih tenang. Dia menatap pada Di Yuanxi dan kemudian bertanya, sebenarnya apa yang ingin kau ambil di dalam tempat ini? Di Yuanxi kemudian menimpali, Tian Yuanxi, ada banyak sekali keluhan yang terpendam antara kau dan juga aku selama bertahun-tahun ini, dan sekarang sudah saatnya untuk benar-benar mengakhiri hubungan seperti ini. Tangan dari Di Yuanxi menepuk dewa sejati yang berada di bawahnya, dan dalam seketika dari dalam tubuh dewa sejati ini langsung memancarkan energi yang sangat menakutkan. Bahkan Shou Yan yang kekuatan jiwanya telah mencapai jiwa para dewa merasakan getaran yang hebat. Tidak butuh waktu yang lama, pulau terpencil ini langsung memiliki retakan yang terus meluas. Shou Yan merasa begitu pertempuran di antara keduanya pecah, mungkin dunia api juga akan lenyap sepenuhnya. King Yuan mendengarkan percakapan di antara keduanya dan kemudian dia mulai mengatakan, Tian Yuanxi, Di Yuanxi, kedua orang ini memiliki nama belakang yang sama. Mungkinkah mereka sebenarnya masih bersaudara dan memiliki dendam persaudaraan? Shou Yan ketika mendengarkan gumaman dari seorang King Yuan, dia pun berkata, benar, mereka berdua memiliki nama belakang yang sama. Mungkinkah kedua orang ini memang bersaudara? Baru saja Shou Yan memikirkan hal seperti ini, tiba-tiba saja tetua kedua Xiao Bao, dia mengatakan, nak, cepat, ayo kita harus segera pergi dari dalam tempat ini. Tidak ada waktu. Jika tidak, mungkin kita akan selamanya terkurung dan juga mati di dalam dunia api ini. Tangan dari Xiao Bao langsung menarik tangan dari Shou Yan dan juga King Yuan untuk mengajaknya segera meninggalkan pulau terpencil dan juga dunia api. Namun tiba-tiba saja Shou Yan menggelengkan kepalanya sambil berkata, tetua kedua, mohon maaf, aku tidak bisa pergi. Sekarang merupakan kesempatan terbaik untuk bisa melenyapkan mereka. Entah itu Di Yuanxi, pemimpin ras jahat asing, atau Tian Yuanxi. Jika aku pergi, kesempatan seperti ini mungkin akan menghilang. Shou Yan yang telah mendapatkan berkah malaikat dari seorang King Yuan tidak akan pernah menyanyiakan kekuatan seperti ini untuk bisa melenyapkan entah itu Di Yuanxi ataupun Tian Yuanxi. Sementara King Yuan dengan raut wajah yang sangat serius, dia pun mendukung perkataan dari Shou Yan. Senior, tolong jangan hentikan kakak Shou Yan. Pertempuran kali ini memang tidak bisa kita hindari. Api malaikat yang berada di dalam tubuh seorang King Yuan secara perlahan juga memanas. Bahkan 12 sayap malaikat ungu di punggungnya serta tongkat kerajaan malaikat yang telah dia pegang juga bersiap memberikan bantuan terhadap Shou Yan
untuk melancarkan serangan. Mendengarkan ucapan dari seorang King Yuan dan juga Xiao Yan, membuat tetua kedua klan Xiao yang bernama Xiao Bao ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dengan penuh rasa bersalah, dia berkata, alasan kenapa aku mengajak kalian berdua pergi dari dalam tempat ini, karena dunia api ini sama sekali bukan seperti apa yang kalian berdua lihat. Ini adalah sebuah formasi, suatu formasi yang telah melampaui segalanya, dan itu adalah formasi dewa. Kalian jika tetap bertahan di dalam tempat ini, maka kita semuanya akan mati. Mendengarkan hal seperti itu membuat Xiao Yan cukup terkejut, dan kemudian dia mengatakan, apa? Formasi dewa? Xiao Yan sebagai seorang master formasi pertempuran mengetahui tentang hal ini, dan apa yang disebut sebagai master formasi dewa itu sangat berbeda dan tidak bisa dibandingkan dengan seorang master formasi pertempuran. Bahkan master formasi dewa ini juga tidak bisa dibandingkan dengan seorang yang telah mencapai jiwa alam dewa. Itu adalah keberadaan yang sangat berbeda. Para master formasi dewa, mereka mampu menciptakan sebuah formasi dewa yang bisa dikatakan setara dengan beberapa orang yang memiliki kekuatan jiwa alam dewa. Dan master formasi dewa ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Hanya dengan satu orang saja mampu melawan ribuan pasukan yang telah berada di kekuatan elit. Tetua kedua Xiao Bao melihat ke arah Xiao Yan sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian dia berkata, aku tahu jika kau adalah seorang master formasi pertempuran yang hebat, namun sayangnya kau masih kekurangan pengantar dalam hal-hal penting ini dan sulit untuk bisa menciptakan formasi yang cukup demi bisa mengancam seseorang yang berada di level dewa semu. Adapun master formasi dewa itu merupakan eksistensi yang hampir tidak ada di dalam dunia ini. Setidaknya mereka semuanya telah menghilang entah kemana. Pada awalnya, aku merupakan sosok yang paling menjanjikan di dalam klan Xiao untuk bisa menembus ke ranah master formasi dewa. Tapi pada akhirnya, klan Xiao telah mengalami perubahan yang sangat besar dan kita semuanya ditangkap oleh pemimpin pusat dunia manusia. Lalu, dia telah berusaha selama bertahun-tahun ini untuk merampas seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuhku demi bisa menciptakan formasi dewa di tempat ini. Adapun dunia api yang kalian lihat hari ini adalah hasil ciptaannya dengan menggabungkan sifat ilahi dari api suci yang dia miliki serta kekuatanku dan juga kekuatan seluruh pusat dunia manusia. Tetua kedua Xiao Bao mengetahui seberapa mengerikannya formasi dewa yang telah diciptakan oleh Tian Yuanxi. Tiba-tiba saja Tian Yuanxi tersenyum dengan cara yang aneh, dan dia pun kali ini mengatakan, di Yuanxi, kecantikan dan juga kekuatanmu memang sangat menarik. Jika kau mau bergabung dengan diriku, bukankah dunia ini akan berada di dalam jangkauanmu? Pada awalnya, kau dan aku adalah satu, namun terbagi menjadi dua. Kau mengendalikan kekuatan di dalam dunia dan juga esensi dari dunia ini. Tidak ada siapapun sebelumnya dan tidak ada siapapun yang datang sesudahnya. Dan apa yang ku kendalikan, apakah kau tahu? Mendengarkan ucapan dari seorang Tian Yuanxi membuat Di Yuanxi kemudian menimpali, apa? Bergabung dengan dirimu? Mungkinkah itu akan terjadi? Kita berada di jalan yang berbeda. Dan bagaimana mungkin aku sepakat dengan apa yang kau ucapkan? Energi iblis yang luar biasa ini kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Di Yuanxi itu. Bahkan hal ini membuat seluruh dunia api bergetar dengan hebat. Selanjutnya Di Yuanxi kemudian mengatakan, namun aku tetap penasaran dan ingin tahu sebenarnya apa yang kau kendalikan. Tian Yuanxi sedikit tersenyum dan kemudian dia berkata, aku adalah orang yang mengendalikan keberuntungan dari dunia ini dan aku adalah tatanan dari dunia itu sendiri. Tidak lama kemudian, jejak-jejak simbol api merah keemasan perlahan muncul disertai dengan simbol-simbol kuno misterius di tubuh Tian Yuanxi yang kemudian dia sekarang mengatakan, penegakan penertiban selama ini memang dilakukan dan juga dikendalikan oleh kerajaan malaikat dan juga pusat dunia manusia. Tapi itu tidak menjadi masalah. Mulai sekarang, tatanan dunia akan berada di tangan dari satu orang dan kau akan menjadi satu-satunya raja di dalam dunia ini jika mau bergabung dengan diriku. Saat itu, kau juga akan bisa membuka jalan menuju dewa perang.
Bagaimana? Apakah kau masih tidak setuju bergabung dengan diriku? Riak energi yang berwarna merah keemasan terus terpancar keluar dari dalam tubuh Tian Yuanxi ini. Sementara di Yuanxi, dia pun berkata, meskipun tawaranmu cukup menarik, apakah kau pikir aku adalah orang bodoh? Dan apakah kau pikir aku tidak tahu dengan kelicikanmu? Kita berpindah ke tempat luar dari dunia api. Saat ini kelompok yang telah dipimpin Raja Naga Emas dan juga Xiao Tianming berhasil mengalahkan Dewa Langit kuno dan juga menghilangkan awan-awan hitam di dalam tempat itu sebelumnya. Kali ini mereka juga telah menerobos masuk ke dalam dunia api. Pandangan mata mereka semuanya terkejut ketika menyaksikan pemandangan yang berada di langit. Dewa sejati telah berdiri di tempat itu dengan sosok wanita cantik yang berada di pundaknya. Xiao Tianming dan juga Raja Naga Emas tiba-tiba saja mengatakan, bukankah itu adalah dewa sejati dari ras jahat asing? Dan wanita yang berada di pundaknya itu adalah Di Yuanxi, sang pemimpin pertama dari ras jahat. Aura menakutkan dari dalam tubuh Di Yuanxi telah meninggalkan kesan yang mendalam bagi seorang Xiao Tianming dan juga Raja Naga Emas. Hal ini benar-benar di luar jangkauan dari pemahaman mereka. Xiao Tianming buru-buru mendekat pada Xiao Yan dan dia segera bertanya, bocah sialan, apa sebenarnya telah terjadi di dalam tempat ini? Xiao Yan kemudian mengatakan, sepertinya Di Yuanxi dan juga Tian Yuanxi, keduanya memiliki semacam hubungan seperti persaudaraan. Ketika orang-orang bingung dengan percakapan yang dilakukan Di Yuanxi dan juga Tian Yuanxi, tiba-tiba saja pung! Dunia api ini mulai runtuh. Pancaran energi bergerak secara bersamaan, yang kemudian tanpa perlindungan dari dunia api, beberapa simbol emas kuno yang cukup rumit secara bertahap muncul di atas langit. Simbol-simbol itu tersusun dengan cara yang aneh, membentuk sebuah formasi besar menyelimuti langit dan bumi, dan itulah yang dinamakan sebagai formasi dewa. Oleh tetua kedua Xiao Bao, menyaksikan adegan seperti ini membuat Xiao Yan dan juga tetua kedua Xiao Bao hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan kali ini karena kesepakatan tidak terjadi antara Di Yuanxi dan juga Tian Yuanxi, keduanya mulai bertarung. Tanpa ragu lagi, Di Yuanxi pun melambaikan tangannya memberikan energi pada dewa sejati sambil berkata, keluarkan mulut iblis. Akhirnya dewa sejati itu pun berteriak dengan cara yang keras. Energi hitam pekat muncul dari dalam tubuhnya dan kemudian berubah menjadi mulut raksasa yang akan menggigit seorang Tian Yuanxi. Menghadapi kekuatan mengerikan dari Di Yuanxi, Xiao Yan kali ini ingin bekerja sama, bergabung dengan orang itu untuk melancarkan serangan yang dahsyat terhadap Tian Yuanxi. Namun Xiao Yan segera dicegah oleh Xiao Tianming, dan kali ini mulut iblis yang mampu melahap segalanya membuat dunia langsung memucat. Melihat hal itu, Tian Yuanxi hanya bisa mendengus dingin. Kemudian simbol-simbol emas yang cukup rumit pada pedang emas di tangannya langsung bergetar. Di saat yang bersamaan, hal itu juga memancarkan aura api emas yang tidak berujung, sepenuhnya akan bertarung melawan mulut iblis raksasa ini. Tidak butuh waktu yang lama, akhirnya pung dar. Serangan keduanya pun bertabrakan satu sama lain, membuat seluruh ruang hampa runtuh. Energi dahsyat meluap kemana-mana, menghancurkan tatanan stabil di dalam tempat ini. Tian Yuanxi kemudian mengeluarkan raungan yang keras, matanya dipenuhi niat yang sangat luar biasa, dan kemudian muncul kilatan-kilatan petir dari dalam tubuhnya yang secara bertahap. Kilatan petir itu pun menyambar ke arah langit. Hal itu juga memicu kemunculan petir di dalam langit ini. Raja Naga Emas dengan wajah yang tampak muram, dia pun segera berkata, orang ini sebenarnya mampu mengendalikan kekuatan petir dari dunia. Semuanya mundur dan juga berlindung. Raja Naga Emas bisa merasakan kekuatan penghancur dari petir yang telah dipanggil seorang Tian Yuanxi. Tetua kedua Xiao Bao segera memberikan penjelasan. Sudah tidak ada jalan untuk mundur. Tempat ini telah sepenuhnya diselimuti oleh formasi dewa, dan semenjak kalian semuanya menginjakkan kaki di dalam tempat ini, maka kalian telah menjadi korban dari formasi dewa ini. Meskipun formasi dewa belum sepenuhnya diaktifkan, tapi kurasa ini adalah kartu traf terakhir yang ditinggalkan oleh Tian Yuanxi. Menghadapi situasi yang sangat berbahaya,
Yen pun kemudian berkata, "Semuanya, tolong bantu aku berikan kekuatan dan biarkan aku mencoba membawa kalian semuanya keluar dari dalam tempat ini." Raja Naga Emas mendengarkan ucapan dari seorang Yen. Dia berkata, "Bocah yang pemberani, jika begitu, aku akan menggila bersama dengan dirimu." Tanpa ragu lagi tubuh Raja Naga Emas berubah menjadi naga emas raksasa dan kemudian melingkar untuk melindungi semua orang. Seketika, kali ini semua orang membentuk sebuah formasi segitiga. Yen berada di bagian paling depan dan kemudian kekuatan gabungan dari orang-orang ini segera dialirkan ke dalam tubuh dari Yen. Untuk sementara waktu, pertarungan hidup dan mati antara Di Yuanxi dan juga Tian Yuanxi di langit menjadi semakin membagongkan. Dewa sejati merupakan penjaga yang setia terhadap Di Yuanxi. Dia tidak pernah membiarkan satupun fluktuasi energi mengenai tubuh dari Di Yuanxi yang berada di pundaknya. Kali ini, Dewa sejati itu melancarkan sebuah serangan yang bahkan tidak mampu ditahan oleh api suci peringkat ke-6 yang selalu dibanggakan oleh Tian Yuanxi. Sekarang pasukan koalisi besar dari kerajaan malaikat dan juga aliansi api abadi terus-menerus memasok kekuatan ke dalam tubuh dari Yen. Mereka juga mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran yang berada di atas langit. Ekspresi ketakutan muncul di raut wajah masing-masing. Sementara mata emas yang berada di dahi dari seorang Tian Yuanxi kini sedikit terbuka. Jejak kekuatan petir yang penuh dengan keputusasaan terus bermunculan. Tubuhnya kali ini mulai dipenuhi dengan kekuatan menakutkan. Perilaku aneh dari seorang Tian Yuanxi itu membuat Yen merasa seperti ada rahasia besar yang masih dimiliki oleh orang ini. Dan mungkin apa yang akan dilakukan Tian Yuanxi selanjutnya adalah hal yang paling merepotkan. Untuk kali ini Yen juga bisa merasakan bahwa formasi dewa tampaknya tidak memiliki jejak kehancuran yang disebabkan oleh kekuatan bertarung dari Tian Yuanxi dan juga Di Yuanxi ini. Di Yuanxi pada saat ini berdiri dengan cara yang cukup tenang di sisi dari dewa sejati, dan dia mengamati setiap gerakan dari Tian Yuanxi dengan ekspresi wajah yang sangat tenang. Kekuatan seorang Di Yuanxi sendiri sampai batas tertentu telah beberapa kali melampaui Tian Yuanxi. Namun, ia tidak banyak mengetahui bagaimana cara untuk naik level menjadi dewa perang. Jadi dia ingin melihat apakah Tian Yuanxi ini telah menemukan cara tersebut selama bertahun-tahun ini. Dan itulah alasan kenapa Di Yuanxi tidak melenyapkan Tian Yuanxi selama ini. Adapun pandangan mata dari seorang Di Yuanxi juga melihat ke arah Yen yang telah mendapatkan kekuatan gabungan dari banyak orang di belakangnya. Meskipun hal seperti ini tidak buruk, namun Di Yuanxi menganggap bahwa mereka masih terlalu lemah dan tidak berdaya seperti bocah kecil. Dari awal hingga detik ini, orang yang benar-benar membuat Di Yuanxi cukup khawatir adalah Tian Yuanxi dan juga Xiao Yuntian. Tidak lama kemudian Di Yuanxi tersenyum tipis. Matanya sedikit berkedip. Dia mengangkat telapak tangannya dan mengarahkan pada posisi Tian Yuanxi sambil berkata, "Kekuatanmu memang besar, tapi kau dan juga diriku adalah satu, dan pada akhirnya akan sulit bagi dirimu untuk bisa mengalahkanku. Jadi kali ini, mari kita akhiri sepenuhnya semua hal di masa lalu." Seluruh ruang hampa tiba-tiba saja terkoyak oleh kekuatan Di Yuanxi. Aura jahat mulai menyebar dari dalamnya, dan kemudian lubang hitam juga terbentuk. Di dalam lubang hitam ini telah tersembunyi makhluk-makhluk jahat dari ras jahat asing yang sangat banyak. Pandangan mata dari mereka semuanya melihat ke arah dunia ini dengan sangat ragus. Menyaksikan adegan seperti itu membuat Tian Yuanxi tiba-tiba saja meraung dengan keras, "Dasar orang kurang ajar!" Titik cahaya perak telah berkedip di mata seorang Tian Yuanxi dan kemudian membentuk semacam pola emas yang cukup misterius. Ekspresi kegembiraan kini muncul di raut wajah dari Di Yuanxi, dan kemudian dia mengatakan, "Fluktuasi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh sosok yang hanya berada di level dewa semu. Sepertinya kau akan benar-benar memberikanku banyak kejutan."
tidak ada catatan tentang dewa perang di wilayah ras jahat asing. Bahkan, jika di Yuanxi berniat untuk mencapai level itu, dia masih dengan keras mencari informasi tentang dewa perang. Dan tampaknya memang membutuhkan sebuah metode khusus untuk memasuki level dewa perang ini. Namun dunia seribu besar sangat berbeda. Di dalam tempat ini memiliki banyak catatan tentang dewa perang, dewa bunga, dewa bulan, dan juga para dewa yang lainnya. Dengan status dari seorang Tian Yuanxi, tidak sulit bagi dia memahami tentang hal-hal ini. Tian Yuanxi mulai mencibir level dewa perang. Itu adalah peringkat yang sangat menarik, tapi di Yuanxi, kau tidak perlu khawatir. Dirimu tidak akan pernah bisa mencapai level itu, dan kau juga tidak akan pernah punya kesempatan sama sekali dalam kehidupan ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, garis-garis misterius di mata seorang Tian Yuanxi mulai bersinar. Lalu kekuatan khusus muncul dan hal ini berubah menjadi seekor binatang emas yang megah di hadapannya. Menyaksikan hal seperti ini membuat Di Yuanxi tiba-tiba saja mencium aura kegelisahan dari binatang emas tersebut. Lalu dia mengatakan, itu adalah binatang buas petir. Tiba-tiba saja Tian Yuanxi mengeluarkan pil obat berkualitas tinggi di telapak tangannya. Lalu dia melemparkan pada binatang petir ini sambil berkata, hukuman para dewa, binatang buas petir, lenyapkan segala kejahatan di dunia ini. Pada akhirnya, binatang buas petir itu pun langsung membuka mulutnya dan dia memakan pil obat yang telah diberikan oleh seorang Tian Yuanxi. Berbagai aliran energi murni kini telah muncul di dalam dirinya dan kemudian binatang buas petir ini pun meraung dengan keras. Zhou Yan ketika menyaksikan apa yang dilakukan Tian Yuanxi, dirinya pun hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, orang gila ini benar-benar begitu rela membayar harga yang mahal demi melawan Di Yuanxi. Pil obat yang telah diberikan oleh Tian Yuanxi pada binatang buas petir itu merupakan pil tingkat tinggi level ke-9 dan jumlahnya tidak hanya satu tapi sangat banyak. Bahkan kali ini Tian Yuanxi juga telah masukkan kekuatan di dalam dirinya ke dalam binatang buas petir ini. Sementara dewa sejati ketika menyaksikan hal itu berbicara pada Di Yuanxi, Ratu, serahkan saja makhluk itu padaku. Senyum penuh dengan penghinaan muncul di wajah dewa sejati. Untuk menghadapi binatang buas petir ini, dewa sejati memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi karena dia merupakan makhluk yang telah terlahir dengan kekuatan khusus dari langit dan bumi dan juga merupakan makhluk jahat tertinggi yang telah membantu kepemimpinan Di Yuanxi selama ini untuk menguasai dunia. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah binatang buas petir milik Tian Yuanxi mampu mengalahkan dewa sejati dan juga Di Yuanxi untuk kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.